Kalau dia bilang problematik, sebetulnya tidak. Karena yang dilakukan itu sebetulnya adalah kenakalan-kenakalan remaja. Nah, kebetulan yang dia lakukan sekarang ini memang di luar batas. Sehingga masyarakat yang melihat ini memang di luar batas. Gitu. Berarti sebetulnya ini kali pertama terjadi perilaku yang sampai seperti ini kali pertama dilakukan Mario. Iya, kali pertama yang dia lakukan. Sebelumnya hanya ya sebatas normal lah. Dia ribut-ribut, bertengkar dengan teman-temannya. Itu biasa-biasa saja. Ini juga sebetulnya kan juga masalah biasa saja. Hanya perkelahian anak muda, cuma kemudian dia menganiayanya mungkin karena emosi terlalu berlebihan, power yang dia keluarkan juga di luar kendali dia, sehingga mengakibatkan Ananda David menjadi seperti itu. Berarti baik di kasus Mario. Rafael selaku mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, diproses hukum oleh KPK atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Kasus ini terungkap setelah kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan putra Rafael yaitu Mario Dandi Satrio viral. Setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka. Gratifikasi itu diduga diterima terkait posisinya sebagai penyidik atau pemeriksa pajak. Saya menyadari bahwa yang dilakukan oleh anak saya itu memang di luar batas normal. Jadi saya juga menyadari itu. Tapi saya meminta maaf apa yang sudah dilakukan karena ini ada kekhilafan di situ. Dan saya mungkin juga sebagai orang tua juga merasa ikut bersalah dan ikut merasa bertanggung jawab dan harus menyampaikan permohonan maaf. Nah, harapan saya tentunya anak saya dengan saya mengajukan permintaan maaf, menyampaikan permintaan maaf itu, anak saya dapat dihukum sesuai apa yang dia lakukan. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Harapan saya seperti itu. Sebagai seorang ayah mengenal Mario ini sosoknya seperti apa Pak? Apakah memang anak yang sering bermasalah misalnya, ini bukan kali pertama atau seperti apa sih Pak? Penetapan tersangka Rafael termuat dalam surat perintah dimulainya penyidikan Sprindik pertanggal 27 Maret tahun 2023. Rafael disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor. Dalam perkara ini, KPK menduga Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Selain itu, gratifikasi yang diterima Rafael diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah itu mengacu pada isi Safe Deposit Box (SDB) yang diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Safe Deposit Box berisi 37 miliar rupiah itu telah disita KPK. Penetapan tersangka Rafael termuat dalam surat perintah dimulainya penyidikan Sprindik pertanggal 27 Maret tahun 2023. Rafael disangkakan melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor.
Dari upaya paksa itu, tim penyidik mengamankan 70 tas mewah milik istri Rafael Alun Trisambodo, sepeda Brompton, perhiasan, dan uang tunai 40 juta rupiah. Jumlah uang sebesar 32,2 miliar. Adapun Rafael mengaku tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan. Ia mengklaim dijadikan target operasi akibat kasus dugaan penganiayaan yang menjerat putranya Mario Dandi Satrio terungkap. Saya sebetulnya tidak melakukan pidana korupsi atau menerima gratifikasi atau tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK. Jadi, hidup saya sebenarnya selama ini berjalan baik-baik saja, kata Rafael beberapa waktu lalu. Baik, saya dari awal saya menjumpai keluarga Ananda David itu tidak ada niatan saya untuk perdamaian. Saya menyadari bahwa yang dilakukan oleh anak saya itu memang di luar batas normal. Jadi saya juga menyadari itu. Tapi saya meminta maaf apa yang sudah dilakukan karena ini ada kekhilafan di situ. Dan saya mungkin juga sebagai orang tua juga merasa ikut bersalah dan ikut merasa bertanggung jawab dan harus menyampaikan permohonan. Nah, harapan saya tentunya anak saya dengan saya mengajukan permintaan maaf, menyampaikan permintaan maaf itu, anak saya dapat dihukum sesuai apa yang dia lakukan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ketika saya dari Polres, saya langsung ke rumah sakit, ketemu sama orang tuanya David. Saya bilang, Bapak, Ibu, saya bisakah menjenguk Ananda David? Gitu. Oh, tidak bisa, gitu. Tidak bisa dijenguk, gitu. Jadi saya bilang, Bapak, Ibu, saya minta maaf. Hati kepong kayak gitu, jadi saya minta maaf sama orang tuanya Mario Dandi. Minta maaf sama Bapak. Semoga Bapak kalau hari ini saya tidak bisa ketemu melihat Ananda David, besok saya akan kembali. Seperti itu. Nah, kata Pak Jonathan, kami maafkan. Ini proses hukum tetap jalan. Iya, Pak.